Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta Philips Sekuritas Indonesia webinar. Hari ini Jumat 7 Agustus 2020, tidak terasa ya. Kita akan mengakhiri minggu pertama di bulan Agustus 2020. Di satu minggu ini sudah banyak yang terjadi dengan IHSG dan utamanya sentimen-sentimen yang cukup kuat ya, yang menggerakkan. Seperti biasa sebelum mulai, mohon konfirmasi dulu Bapak Ibu apakah gambar dan suara terlihat dan terdengar dengan jelas. Oke, terima kasih untuk konfirmasinya Bapak Ibu. Kita akan melihat bagaimana insight pergerakan IHSG ke depan, apa yang menggerakkan market, dan bagaimana posisi year to date ya, performansi dari IHSG dan juga LQ45. Kemudian apa saja yang menjadi headline emiten dalam negeri, dan apa saja rekomendasi teknikal kita hari ini bersama saya Debbie. Inilah webinar kita selengkapnya. Oke, kita lihat di data tertera, namun sejenak kita mau refresh dulu ya untuk pergerakan IHSG kemarin. IHSG ditutup menguat 51 poin atau 1% kemarin di level harga 5.178. Aneka industri, pertambangan, perdagangan, dan jasa adalah sektor pendukung terbesar yang ditutup menguat rata-rata 2,5%. Beberapa hari ke belakang, tim riset PSI, Philips Sekuritas Indonesia ini agaknya sedikit meleset ya untuk melihat JZI indication begitu ya, ada banyak banget sentimen-sentimen tak terduga dan bagaimana ekspektasi investor terkait pasar modal Indonesia ini agaknya di luar dari ekspektasi kita bersama begitu ya. Setelah kita tahu GDP ternyata terkontraksi tidak jauh dari level konsensus minus 5,32% year on year. Kemudian itu hanya direspon investor di hari Senin, kemudian terus melanjutkan penguatan sampai kemarin. Begitu. Kemudian ada sentimen positif juga kemarin yang tetap memberikan kontribusi IHSG menguat di 1%, bahwa Bank Indonesia memborong surat utang negara via private placement sebesar 82,1 triliun rupiah. Ini kita tahu bersama adalah stimulus moneter BI yang digunakan untuk pemulihan kebutuhan pembiayaan public goods sebagai bagian dari PEN, pemulihan ekonomi nasional. Kemudian kita tahu bahwa total yang dibutuhkan untuk pembiayaan public goods dalam Ya, maaf nampaknya terjadi gangguan koneksi terhadap rekan saya ya dari Debbie. Mungkin saya lanjut untuk dari IHSG kemarin menguat cukup signifikan beberapa saham rally ya. Untuk saham emas masih rally, MDKA, Antam, PSAB masih rally. Begitu pula dengan saham-saham call ya. Call itu rally, Adaro, PTBA cukup tinggi. Begitu pula dengan adanya di sesi kedua ada sentimen
insentif pemerintah ya yang ingin memberikan bantuan tunai kepada karyawan yang memiliki penghasilan kurang dari 5 juta rupiah. Sehingga ini akan menjadi stimulus untuk berbelanja. Sehingga saham-saham kemarin ada RALS, MAPI itu menguat cukup signifikan. Nah, dari luar sendiri, dari bursa luar, dari Dow Jones, S&P, dan Nasdaq, meningkat cukup signifikan karena adanya rally di saham-saham teknologi ya. Lalu kita lihat juga dari sisi harga ya, harga emas masih rally juga hari ini, masih naik. Dan harga CPO, ya, crude palm oil, masih rally juga, 2.720, naik 1,49%. Di sini kami lihat harga ini masih akan terus berpotensi menanjak hingga akhir bulan Agustus, dan juga nikel juga menguat juga ya. Sementara untuk harga minyak dan juga batu bara masih cenderung flat saja ya, tidak begitu kemana-mana. Dan untuk dari Amerika Serikat sendiri, terdapat harapan bahwa akan segera tercapai kesepakatan atas paket stimulus fiskal di Amerika Serikat. Nah, di sini Partai Demokrat dan Partai Republik namun masih berbeda jauh mengenai apa saja yang akan dicantumkan pada paket stimulus ekonomi tersebut. Lalu yang kedua, pihak Gedung Putih mengancam akan mengambil tindakan sendiri jika kesepakatan dengan Partai Demokrat gagal tercapai dalam waktu dekat. Nah, namun tidak jelas di sini apakah Presiden Trump memiliki wewenang untuk mengambil tindakan tersebut karena yang mengendalikan belanja negara adalah Kongres atau MPR itu sendiri. Di sini investor juga menantikan ada rilis data non-farm payroll dari Amerika Serikat untuk bulan Juli yang akan rilis nanti malam. Investor memiliki ekspektasi ekonomi AS menambah 1,48 juta pekerja bulan lalu, turun tajam dari penambahan 4,8 juta pekerja di bulan Juni. Lalu tingkat pengangguran diprediksi turun menjadi 10% dari kemarin ya, 11,1% di bulan Juni. Kita lihat ada perbaikan di sini. Dan rata-rata upah per jam juga, namun diperkirakan akan turun 0,5% secara month on month. Lebih kecil dari penurunan sebelumnya ya, jadi ada sedikit improvement di sini. Dan kita lihat juga rata-rata upah per jam diyakini tumbuh secara tahunan 4,2% di bulan Juli dibandingkan sebelumnya, yang tumbuh sekitar 5% di bulan Juni. Dan untuk kalender hari ini, terdapat beberapa kalender dari Australia maupun China ya. Di sini investor mengantisipasi pernyataan kebijakan moneter dari Bank Sentral Australia serta menunggu rilis data neraca perdagangan bulan Juli dari Tiongkok. Kita lanjut ke market news. Untuk market news terdapat beberapa emiten. Ada AGI, ASRI, dan juga CSRA. Di sini yang pertama kita lihat untuk AGI. AGI tercatat mencatat pendapatan sebanyak 1,03 triliun pada semester pertama tahun 2020. Nah, jumlah tersebut ini namun turun tipis ya, sekitar 2,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Lalu ada ASRI, Alam Sutra. Nah, di sini lembaga pemeringkat atau Fitch memangkas rating atau peringkat utang emiten properti PT Alam Sutra Realty Tbk menjadi CCC negatif dari sebelumnya B negatif. Nah, ini penurunan rating ini dikarenakan seiring dengan kenaikan resiko refinancing dan likuiditas yang dihadapi oleh perseroan. Lalu CSRA, PT Cisadane Sawit Raya Tbk, terlihat pada semester ini memproduksi CPO sebanyak 19.605 ton. Jumlah ini turun sebesar 11,8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, penurunan CPO sendiri juga berdampak pada melorotnya produksi palm kernel
dari posisi 4.957 ton menjadi 4.382 ton. Lalu berikutnya kita beralih ke foreign flow ya. Meskipun kemarin IHSG rally, namun asing masih cenderung keluar dari bursa kita. 11,3 miliar ya, cukup kecil juga keluarnya. Sehingga year to date tercatat total flow-nya 37,45 triliun rupiah. Dan untuk teknikal, kami lihat ada beberapa saham menarik ya, dari MACD dan stokastik juga cukup oke, di bawah juga. Terlihat di sini BNGA, boleh untuk trading buy di level 765, dengan target harga 790. Lalu dengan target price pertama 790 tadi, dan target price kedua di 830. Dan jangan lupa stop loss di level harga 715. Lalu berikutnya Adaro, ya Adaro kemarin cukup meningkat signifikan ya, disertai juga dengan volume yang tebal, dan MACD pun ada indikasi untuk golden cross ya. Jadi kami lihat masih ada potensi untuk naik. Kita bisa pakai range beli 1100 sampai 1115 dengan target harga di level 1140 dan target harga kedua di level 1180. Jangan lupa stop loss di level 1060. Lalu berikutnya MNCN. Untuk MNCN kita lihat sudah breakout dari fase downtrend dia ya. Jika kita gambarkan trendline dari sini agak tarik ke bawah ya. Dia barusan patah trennya itu kira-kira di 2 hari sebelumnya ya sudah patah. Jadi sudah breakout dari downtrend channel dia. Sehingga kami lihat masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dengan boleh ini kita masuk di level 885 dengan target price pertama di level 915 dan target price kedua di level 940. Jangan lupa stop loss di level 840. Lalu berikutnya, sudah habis. Ya, hari ini kita merekomendasikan ada MNCN, Adaro, dan juga BNGA. BNGA trading, Adaro juga trade buy, memanfaatkan fluktuasi harganya, dan sementara MNC juga sama trading juga. Ya, 3 menu hari ini, MNC, Adaro, BNGA. Boleh juga dipantau untuk CPO ya. CPO juga cukup menarik, tadi menguat, harganya menguat 1%. Emas juga masih ada potensi untuk rally hari ini. Ya, kira-kira demikian untuk sesi technical dan market review. Untuk sesi berikutnya, boleh silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom yang telah tersedia jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Oke, kita mulai sesi Q&A dengan pertanyaan pertama dari... Sebentar, saya setting dulu. Oke, pertanyaan pertama kita lihat dari... Ya, Pak Robertus Emmanuel. Untuk ECBP, Pegas, dan Telkom, buy and sell di berapa? Oke, untuk ECBP ini kemarin sudah kami rekomendasikan sejak hari Kamis atau Jumat ya. Oke, untuk CBP sudah ada aksi profit taking di sini. Kita masih lihat NC.
Oke, kita lanjut lagi CBP. Terlihat di sini kemarin koreksi ya. Kalau mau masuk sekarang sudah cukup tinggi. Kami lebih suka untuk tunggu koreksi lagi dan entry di kisaran level 10.000 sampai 10.100 ya. Dengan asumsi kita bisa nanti jual di harga sekitar 11.000. Jadi masih tunggu agak lama juga karena MACD dan stokastik sudah berada di area overbought juga ya, sudah cukup tinggi untuk CBP. Jika ketinggalan tidak sempat ambil, kita masih atensi terlebih dahulu, jangan masuk saat ini. Untuk Pegas sendiri masih cenderung saja, namun masih dalam fase uptrend ya. Untuk masuk, saya lebih suka di level 1.200 dengan target harga di level 1270. Lalu Telkom, untuk Telkom sendiri kita lihat, ya ini masih di channel downtrend dia ya, masih ketahan juga. Nah, kita gambarkan seperti ini, masih dalam fase downtrend. Dan dari asing pun, ini cenderung keluar juga ya dari Telkom, masih belum ada pergerakan banyak ya. Kalau agak di bawah lagi, kita manfaatkan koreksi di level harga 2970 ya. Di range harga 2.900 sampai 2.900 sampai 2.940 jika mau masuk, dengan target harga di level 3.040. Lalu Bapak Wilber Lewis untuk BBTN, ERA, dan Nikel ya, Nikel dan Tins. Oke, BBTN cukup menarik. Ini yang punya sahamnya ada potensi taking profit ya. Kita lihat di sini ada resisten di 1365 resistennya. Jadi yang sudah punya saham boleh di taking profit di 1350 atau 1365. Nanti lalu ambil lagi agak di bawah di level 1290 sampai 1300 untuk BBTN. Jadi ini kemungkinan besar ada fase-fase untuk taking profit ya. Nah, jadi cukup hati-hati, ada fase taking profit. Stokastik pun sudah berada di area overbought. Sudah ada indikasi untuk jual ya untuk BBTN. Dan ERA cukup bagus juga pergerakan harganya. Laporan keuangannya juga cukup oke kemarin, di atas ekspektasi ya. Di mana banyak yang melihat bahwa ada pelemahan, namun ternyata untuk ERA sendiri masih cenderung naik laba bersihnya. Kita lihat di sini 1490 sebagai support ERA ya, dan sekarang di sini terlihat sedang berada di area resisten 1530. Oh sorry, untuk resisten kita bisa pakai yang shadow juga bisa ya. Di level 1550 sebagai resisten dan 1490 sebagai support. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut mendekati area taking profit ya 1550, lalu kedua jika tembus di level 1575. Oke, nikel. Ya, nikel. Nah, ini untuk nikel. Pergerakan nikel ini jika saya lihat itu mirip-mirip sama KF dan INAF ya. Jadi cenderung hati-hati. Saya lebih suka untuk nikel itu one day trading ya, jangan disimpan terlalu lama. Sekarang dengan supportnya kita bisa pakai di level 815 kira-kira untuk nikel. Nah, dan oh ya untuk informasi hari ini untuk untuk KF dan INAF itu suspend ya per hari ini. Dan TINS, oke untuk TINS masih dalam fase uptrend, ini mencoba breakout resisten ya, resisten sekarang di level 795 itu resistennya. Dengan support 1 di level 750 dan support 2 di level harga 700 saat ini. Jadi boleh diperhatikan di area tersebut 750 support 1, 700 support 2. Oke, lalu berikutnya Bapak atau Ibu Trisha ya, untuk UNTR. Oke, UNTR cukup menaik juga hari ini, kemarin naik cukup signifikan. Untuk taking profit atau di hold, kita ke belakang. Nah, di sini kita lihat resisten atau harga tertingginya di level kira-kira sekitar ya 23.900 ya. Jadi untuk UNTR
boleh siap-siap jual 23.900. Nah, namun jika dia berhasil tutup di atas 24.000 itu masih boleh di hold. Jadi kira-kira begitu. Jika tutup di atas 24.000 itu masih boleh di hold dengan target harga di sekitaran harga 30.000 ya. Jadi kira-kira demikian untuk UNTR. Boleh di hold dengan asumsi dia berhasil tutup di atas 24.000. Namun jika sudah dirasa cukup profitnya juga tidak apa-apa untuk taking profit sebagian, amankan profit juga oke. Lalu berikutnya Bapak Denny untuk AMRT dan Tower ya. AMRT, Alfamart. Oke, AMRT dari likuiditas ini kurang begitu liquid sahamnya. Sekarang support di level 715 dan resisten di level 750. Untuk masuk di saham-saham yang tidak begitu liquid, kami lebih sarankan kita masuk dengan portofolio yang cukup kecil ya. Jangan terlalu banyak, karena untuk menghindari adanya kerugian akibat saham tersebut tidak begitu liquid. Dan untuk tower sendiri masih on track dalam uptrend dia. Sekarang support di level 1100 ya, MA20-nya. Dan resisten di level 1170 untuk tower. Yang sudah punya sahamnya masih boleh dikit, yang belum punya tunggu lagi di level 1100. Lalu Ibu Nur Cahyana, Bapak Nur Cahyana ya. Kemarin rally ya bersama dengan RAL, LPP juga cukup menarik. Ini boleh untuk spekulatif beli 1260 boleh dengan support di level harga 1200 ya. Dengan target harga di level 1340 untuk LPPF. Kira-kira begitu. Tadi Telkom sudah masih dalam fase downtrend, spekulatif di kisaran harga 900 sampai 2940. Unilever. Oke, Unilever kami lebih suka kita tunggu di bawah lagi. Di 8.100 kalau mau masuk ya. Lalu PTPP. Untuk PTPP ini boleh spekulatif di level harga 925 ya. 925 itu boleh. Karena ini terbentuk artinya candle yang menunjukkan area reversal ya. Jadi kita boleh tunggu 925 karena itu MA5 dia. Masuk 925, support di 890, resisten di level harga 980 untuk PTPP. Dan WSBP juga demikian, mirip-mirip ya patternnya. Sedang terbentuk di area resisten ya. Ini masih wait and see karena dia masih belum mampu breakout dari MA5. Lalu berikutnya BJTM dari Bapak Angga. Untuk BJTM berpotensi bagaimana? Oke, untuk potensinya BJTM kita bisa gambarkan support di level 540, potensi kenaikan kira-kira ke level 570. Bisa diperhatikan di area tersebut. Dan Bapak Budiman, hoki cenderung saya saja, belum ada pergerakan signifikan. Ini kita masih wait and see ya. Karena dia juga terbatas juga targetnya di level 650 hoki. Dan BRIS masih dalam fase uptrend dia. Yang punya saham, yang sudah punya ini boleh di keep. Yang belum punya kami lebih suka tunggu di level harga 500 sampai 515. Dengan target profit di kisaran level 590. Lalu SMBR. Oke, SMBR juga dalam fase uptrend ya. Ini kalau sudah punya barang, boleh di hold dulu dengan support di level 500 ya. Yang belum punya kami lebih suka masuk di kisaran, kalau belum punya ini masih wait and see. Karena dari indikator MACD dan stokastik sudah cukup tinggi juga, masih belum menunjukkan adanya area beli. Lalu Bapak Edi, RANC dan ADES ya. Untuk RANC sempat banyak dibahas di beberapa
profile Instagram ya, saya sering lihat range. Untuk run sendiri, jika dari teknikal terlihat bahwa dari volume kurang begitu liquid ya, dan untuk sekarang support di level 430 dengan resisten di level 476. Untuk RANC sendiri, sekarang PI-nya di level 6,57 dengan PBV di area 1,21 ya. Kemarin juga mencatatkan kenaikan profit ya untuk crunch. Yang mau masuk saya lebih suka di level 428 karena kalau dari MACD ini sudah terlihat ada dead cross ya. Jadi masih tunggu di bawah. Oke, untuk ADES sendiri, untuk ADES ini masih dalam uptrend dia, yang sudah punya sahamnya siap-siap jual di kisaran level 1000 ya, 1000 sampai 1020 untuk ADES, dan yang belum punya, manfaatkan entry point pertama 960 ya, lalu entry point kedua di level, dengan support di level harga 900. Kira-kira begitu Bapak Edi. Lalu Bapak Semi, untuk Antam dan SMG, Antam kemarin rally cukup tinggi ya. Oke, dan resistennya, kita lihat resistennya ke belakang. Ya, resistennya untuk Antam berikutnya di level harga ini 870 kira-kira. Dengan support agak cukup jauh nampaknya. Jika kita pakai MA5, support di level harga psikologis juga boleh 800 ya. Lalu kita coba Fibonacci. Oke, Fibonacci kita pakai dari sini ke sini. Sorry. Oke, kira-kira begini Fibonacci-nya. Range-nya cukup jauh juga ya, jika kita pakai Fibonacci. Ya tadi level support bisa kita pakai support psikologis 800, resisten di sini 870. Kira-kira begitu. Untuk Antam ya, 870 resisten. Lalu SMGR, ya SMGR untuk resisten kami lihat di level harga kira-kira 9.850 dengan support di level 9.100. Lalu Bapak Gusteni, untuk Unilever tadi sudah, PTBA. Ya, PTBA sejak kami rekomendasikan tanggal 6, sudah naik cukup signifikan ya. Sekarang masih berada di area supportnya, di 2000-an, 2070, 2080. Lalu BBRI. Oke, BBRI hari ini masih malu-malu saja dia, karena kan juga masih sempit-sempit saja. Dia level supportnya di level harga 2980, resisten di level 3220 ya, untuk BBRI. Lalu berikutnya Java. Java bagaimana? Oke, ini masih boleh di hold ya. Sejak kami rekomendasikan kemarin, masih boleh di hold dengan support di level 1030 ya. Ini masih boleh di hold. Target kami di level 1100. Demas. Oke, untuk Demas sendiri kita lihat resisten di level 240, support di level 215 untuk Demas. Dan keras, untuk keras sendiri, oke, ke depan cenderung sideways saja, masih wait and see.
Dan lalu PSAB. Oke, PSAB ini masih dalam uptrend dia ya, resisten di level 300 untuk PSAB. MDK yang sudah punya sahamnya, oke ini sudah breakout lagi ya, sudah menyentuh all time high kembali. Ini masih boleh di hold yang sudah punya sahamnya. Lalu Pegas, untuk Pegas, oke untuk Pegas kami lebih suka tunggu lagi di bawah jika untuk jangka pendek, 1.200 jika mau masuk ya. Lalu tadi Bapak Herman, BPRI sudah. Oke untuk Adaro, nah kita lihat ini Adaro, oke. 1.100 ya, meskipun tadi sempat menguat sedikit, 1.130. Nampaknya penurunan harga call juga cukup dalam ya, tadi 1% sekian. Kita lihat hari ini minus 1,35% untuk Adaro. Oke, masih belum mampu menembus resisten dia ya. Tidak bertahan di level 1.100. Tadi kita merekomendasikan masuk di 1.100 ya untuk Adaro ya. Lalu support berikutnya di level harga 1.050. Lalu Bapak Syaiful tadi Telkom sudah, XL. Oke, untuk XL dia masih belum bisa bertahan menembus dari MA9 ya. Masih ketahan di level 2550. Di sini kita lihat target harga masih cukup jauh, 2720. Kira-kira begitu XL dan PTBA. Cenderung satu saja belum mampu breakout dari MA20 dia ya, masih belum mampu menembus di atas 2100 untuk PTBA. Jadi yang punya sahamnya ini masih boleh di hold dengan support 2050. Oke, untuk Elsa ya Bapak Rusdinal. Elsa. Oke, untuk Elsa cenderung koreksi. Ini sudah ke target profit kami ya, kalau tidak salah ya. Saya merekomendasikan tanggal 4 Agustus. Potensi jangan masuk sekarang. Dan ikut rally emas, Antam atau MDKA. Kalau saya pribadi lebih suka MDKA ya, karena MDKA itu dia produksinya pure emas, sementara kalau Antam sendiri, dia di dalamnya ada ferronickel dan tidak apa ya, jadi kayak kurang full aja emasnya. Jadi lebih bagus MDKA karena sangat inline juga. Oke, Bapak Helmi tadi BBRI itu sudah ya. Java, Java ya, tadi masih ketahan juga, masih belum bisa kemana-mana. Dan ITMG. Oke untuk hold. Oke, untuk ITMG masih oke untuk di hold. Dia dari PI juga masih di bawah 15, jadi masih oke saja untuk di hold. Dan HMSP. HMSP sendiri, oke untuk beli kami lebih suka di level 1640, target jual 1720. XL ini boleh diakumulasi pelan-pelan ya, di level 2460 dengan target harga di level 2700 sebetulnya jika kita pakai patokan MA20 dan kita mainnya swing ya, agak jangka menengah. Jasa Marga untuk sekarang ini kami lebih suka wait and see terlebih dahulu. Dia masih mencoba konsolidasi ya.
kita boleh tunggu nanti di level 4.000 kalau mau masuk. 4.000 masuk dengan target harga 4190. Dan tower. Ya, tower hari ini ternyata auto reject bawah ya. 1070 ya, auto reject bawah. Kita masih wait and see terlebih dahulu. Ini setelah dia turun di bawah M20 dan sudah turun dari channel uptrend dia ya. Tahu masih wait and see terlebih dahulu. Dari sinyal MACD dan stokastik belum menunjukkan adanya tanda yang bagus, masih cenderung cross ya. Oke, untuk Adikarya, cukup menarik juga. Tadi saya lihat Adikarya. Ya, ini masih konsolidasi saja. Jika mau masuk, kami lebih suka di level 580 dengan target harga 600 ya, 580 600 tekan kecil. Jika dia berhasil breakout 600, target harga berikutnya di 620. Kalau main ya nge-lag. Main. Waduh. Wah, tidak. Ya, maaf nampaknya agak nge-freeze sedikit tadi. Untuk kami sarankan untuk masuk di level harga 580 ya. 50 dengan target harga level 620. Kira-kira duit juga cukup kemarin naik cukup tinggi, namun dia tidak berhasil menembus resisten di harga 294 ya. Ini masih belum kena, terakhir tertinggi 292. Lalu tadi HMSP sudah, Astra. Oke, Astra masih cenderung uptrend setelah kami rekomendasikan tanggal 5 Agustus ya. Target harga berikutnya di level 5.350 kira-kira. Oke, BBNI cukup menarik juga. Masih boleh masuk di kisaran level 4.600 sampai di harga 4.630. Namun dia masih cenderung sideways ya. Masih di bawah MA20 dia, masih belum bisa. Kita lihat target harga di level 4730, target harga 1 dan target harga 2 di level 4820. Lalu BBRI jika mau masuk ya. BBRI, oke, BBRI jika mau masuk, kami lebih suka di level tadi 3070 kira-kira ya, masih agak di bawah, wait and see terlebih dahulu. Dengan target harga ini pergerakan akan cukup sempit BBRI ya. Target harga di level 3200. Lalu untuk BBCA ya, BBCA menarik juga, masih konsisten sideways saja. Dan untuk BBCA ini masih bagus prospeknya, namun untuk harga sekarang ini sudah mendekati area konsensus Bloomberg ya, di mana BBCA sendiri harga wajar kira-kira di area 32 sampai 33.000. Jadi kalau mau masuk kita lebih suka agak di bawah sedikit di kisaran level harga 28 sampai 29 ya. Jika mau masuk memang agak di bawah seperti itu. Karena dari stokastik sudah mulai cross dan dari sahamnya pun masih cenderung stagnan saja ya, masih belum kemana-mana juga. Kita lebih agak tunggu di bawah dulu ya untuk entry.
Dan lalu SMCA, oke, SCM mungkin dari Pak Ferdinand ya. STMA boleh masuk di level 1200 sampai 1220 dengan target harga di level 1300. Dan Garuda, oke, Garuda sendiri ya. Wow, ini terkait tadi ada yang saya baca berita seputar merger antar penerbangan sama apa tadi ya, di bawah pemerintah. Masih rencana di situ. Karena ini efeknya hingga sampai harga 280 ya Garuda. Namun untuk masuk ke arah nampaknya sudah cenderung agak terlambat ya. Sudah rally dalam sekitar 10 menit awal bursa bahkan. Dengan dia di potensi kenaikan maksimal untuk saat ini 284. Kira-kira begitu Garuda. Cukup terlambat. Kalau Pakuwon masih dalam tadi masih sempat membentuk area lower low ya. Untuk masuk sekarang ini masih wait and see, jangan masuk karena masih dalam fase downtrend. Kira-kira begitu? Dan nampaknya tidak ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu sekalian. Semoga webinar hari ini bermanfaat dan menambah insight untuk trading juga hari ini. Saya undur diri terlebih dahulu. Terima kasih serta salam cuan.